misalnya teman-teman pilih hotel yang harganya di bawah 100.000 atau di bawah 150.000, itu perlu hati-hati. Kira-kira apa aplikasi booking hotel yang paling aman? Oke, halo teman-teman, di video ini aku akan coba share tentang mana kira-kira aplikasi booking hotel yang paling aman. Dan ini juga aku share berdasarkan pengalamanku juga, karena aku pernah booking hotel menggunakan beberapa aplikasi. Oke, mulai dari aplikasi yang kemungkinan bisa jadi salah satu yang paling sering aku gunakan, yaitu Traveloka. Jadi kalau misalnya pergi ke suatu tempat, biasanya aku pakai aplikasi Traveloka. Kalau misalnya aku booking hotel untuk untuk memilih atau membooking hotel yang mempunyai fasilitas yang sesuai dengan harganya. Maksudnya gini, biasanya kalau aku pakai Traveloka itu selalu tujuanku adalah untuk menikmati liburan. Jadi bukan untuk sekedar liburan atau sekedar ya cuman sekedarnya gitu, enggak. Tapi untuk bener-bener ingin menikmati momen liburan itu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena pilihan hotel yang ditawarkan oleh Traveloka itu yang direkomendasikan ya. Kalau misalnya aku search kota, misalnya karena aku sering ke Malang, jadi aku search Malang, kemudian atau Batu gitu. Nah, beberapa rekomendasi hotel dari Traveloka itu hotel-hotel yang menurutku mempunyai fasilitas yang sesuai dengan harganya. Memang harganya mahal, tapi fasilitasnya itu sesuai dengan harga yang kita bayarkan. Gitu. Jadi memang kalau memang tujuannya ya, kalau misalnya kalian memang tujuannya untuk menikmati liburan, untuk menikmati bener-bener, aku nggak pengen, misalnya nih aku penat banget kerja, mikirin kerja sudah seharian, sudah seminggu ini kerja, katakanlah weekend pengen liburan. Nah, aku saranin kalian bookingnya lewat Traveloka. Tapi tentu saja bukan berarti kalau misalnya kalian booking hotel lewat Traveloka itu benar-benar kalian pasti aman, enggak. Depends atau tergantung dari hotelnya juga. Jadi Traveloka cuma merekomendasikan saja. Nanti pada saat kenyataannya di lapangannya, itu mulai dari pelayanannya, mulai dari check-in-nya, mulai dari pembayaran dan sebagainya, itu tergantung hotelnya. Jadi bukan, itu sudah lepas dari aplikasinya. Kemudian selain Traveloka, aku juga sering pakai tiket.com. Itu juga sama dengan Traveloka, tiket.com. Kemudian juga booking.com. Booking.com, booking yuk. Itu kalau dulu ada Pegi-Pegi ya, kalau dulu, tapi sekarang Pegi-Pegi udah tutup ya. Jadi nggak ada. Jadi aku buang karena udah tutup. Kalau misalnya kalian pengen kayak di Traveloka, di booking.com atau di hotel.com itu terlalu mahal katakanlah. Oke, turun sedikit. Mungkin kalian bisa pilih Red Doors. Ini pengalamanku juga. Aku juga beberapa kali pakai Red Doors gitu kan. Hanya saja memang Red Doors ini menyediakan khusus hotel-hotel yang Red Doors, yang jenisnya Red Doors memang. Dan ini harganya mungkin kalau dibandingkan dengan aplikasi sebelah ya, Oyo gitu, itu harganya mirip-mirip. Fasilitas yang disediakan itu menurutku secara pribadi ya, karena aku beberapa kali booking hotel Red Doors di harga 200 sampai 300 ribuan. Aku pernah booking di kota sini di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jakarta. Itu menurutku sesuai, fasilitasnya sesuai. Meskipun nggak bagus-bagus banget ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan rekomendasi hotel yang disediakan oleh Traveloka atau hotel.com atau booking.com, Red Doors ini kalah jauh gitu loh. Yang nggak jauh banget sih, tapi ya kalah gitu lah fasilitasnya. Karena ya ada beberapa fasilitas yang kurang. Misalnya, tidak semua hotel ada kolam renangnya. Tidak semua hotel ada liftnya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya pergi ke Red Doors, itu ada beberapa hotel Red Doors yang nggak ada liftnya. Ada. Terus kemudian untuk lokasi juga, ada beberapa hotel Red Doors yang lokasinya mungkin agak jauh gitu. Nah, untuk saat ini aku lebih seringnya pakai Oyo. Download aplikasi Oyo sekarang. Oyo. Mungkin beberapa di antara kalian, loh kok pakai Oyo? Oyo ini bukannya nggak aman ya? Oyo ini bukannya
nggak apa ya, mengecewakan ya. Bukannya Oyo ini apa, salah satu aplikasi yang booking hotel yang diragukan banyak orang, yang di apa ya, yang di cerca, yang dicaci banyak orang. Ya, ya tentu saja Oyo sama Agoda itu banyak sekali ya, banyak sekali orang yang kecewa dengan Oyo maupun dengan Agoda. Ya, yang gue tahu gitu loh. Dan gue juga pernah juga sering juga beberapa kali saat booking hotel lewat Oyo maupun Agoda juga mengalami masalah. Tapi aku juga pernah mengalami masalah booking hotel lewat Traveloka. Aku juga pernah mengalami masalah booking hotel lewat hotel.com. Lewat booking.com belum pernah. Red Doors juga pernah. Tapi memang masalahnya yang paling banyak memang ada di Oyo sama Agoda. Tapi kenapa Oyo ini menjadi salah satu aplikasi yang aman untuk kita booking hotel? Nah, amannya itu dari sisi sini teman. Amannya itu dari sisi budget. Jadi kalau misalnya kita pengen liburan ke suatu tempat, tapi kita nggak pengen menikmati liburannya, kita cuman ya sekedar berkunjung aja. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih hotel yang budget, itu bisa di Oyo ataupun Agoda. Tapi aku saranin hati-hati ya, hati-hati. Terutama kalau misalnya teman-teman pilih hotel yang harganya di bawah 100.000 atau di bawah 150.000, itu perlu hati-hati. Ini harga dari hotel-hotel yang ada di Jawa Timur, terutama di Malang dan Batu. Itu kalau misalnya harga hotelnya di Oyo ataupun di Agoda yang di bawah 150.000, teman-teman perlu hati-hati. Jadi bukan aplikasinya teman-teman, tapi hotelnya. Karena pengalamanku di berbagai masalah yang aku temui itu rata-rata atau kebanyakan, mungkin bisa dibilang 90% itu dari hotel yang harganya di bawah 150.000. Kebanyakan yang di bawah 100.000. Jadi misalnya katakanlah ini hotel harganya 75.000. Even itu ada promo atau ada apapun itu nggak peduli. Bukan masalah promonya. Karena setelah aku cek di beberapa tempat ya, semua promo itu ada terus gitu. Di berbagai aplikasi ada terus. Mau di Traveloka ada promo, mau di Oyo ada promo, mau di Agoda ada promo. Tapi kalau misalnya harga final hotelnya itu di bawah 150.000, teman-teman perlu waspada ya. Karena itu potensi teman-teman akan kecewa. Kecewanya itu banyak. Bisa jadi kalau misalnya teman-teman sudah booking hotel, tiba-tiba waktu datang hotelnya bilang, maaf kak, saya tidak bisa bookingkan atau saya tidak bisa check-in kan karena kita sudah hotel itu sudah tidak bekerja sama lagi dengan Oyo maupun Agoda. Itu banyak sekali terjadi. Dan juga misalnya maaf kak, harga yang kita tampilkan di aplikasi baik di Oyo maupun Agoda itu tidak sesuai. Jadi harganya misalnya yang ditampilkan itu harganya 110.000 katakanlah. Tapi harga sebenarnya dari hotel ini atau kamar ini itu 250.000. Jadi kakak harus nambah. Jadi mereka meminta biaya tambahan. Dan itu sering banget terjadi saat kita booking hotel Oyo maupun Agoda. Tapi aku juga sering banget booking hotel lewat Oyo maupun Agoda. Itu nggak ada masalah ya. Sering kali nggak ada masalah. Ya memang ada masalah beberapa, tapi sering kali itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena aku sudah menurunkan ekspektasiku. Jadi misal aku booking hotel harga katakanlah 175.000. Ya udah, booking hotel di Malang harga 175.000. Waktu aku check in, ternyata kamarnya kecil. Ternyata misalnya di ininya banyak rambut, misalnya di kamar mandinya banyak rambut, atau selimutnya nggak bersih, atau lokasinya mungkin terlalu jauh atau terlalu jauh dari kota. Nah itu sering banget aku alami waktu aku booking hotel lewat Oyo. Tapi ya memang ekspektasiku nggak tinggi. Jadi ya udah, aku terima itu. Ya memang seperti itu. Kalau misalnya kita memang booking hotel pakai Oyo dengan harga di bawah 150.000 seperti yang aku bilang tadi, kita harus terima resikonya. Kalau misalnya kalian nggak pengen booking hotel yang di tengah kota, yang padat penduduk, yang polusi, yang bising dan sebagainya, kalian pengen bener-bener refreshing, bener-bener pengen hotel yang di tengah hutan gitu, yang tapi tetap aman ya. Itu kalian bisa pilih, misalnya nih contohnya adalah Bobo Cabin atau Bobo Cabin. Itu kalian bisa pilih booking hotel lewat sana. Memang waktu aku cek pertama itu harganya cukup mahal gitu kan, dengan misalnya kamar yang kecil gitu, tapi harganya katakanlah 700 atau 800.000 gitu, tapi kamarnya kecil. Kemudian ada yang 1,5 juta atau 2 juta gitu, tapi kamarnya ya
Itu cuman memang kelebihannya adalah itu the nature gitu loh, alami. Tapi dari semua aplikasi hotel itu, teman-teman bisa menggunakan semua aplikasi itu dengan aman. Misalnya Traveloka, teman-teman bisa pakai Traveloka dengan aman. Teman-teman bisa pakai booking.com dengan aman, tiket.com dengan aman, Agoda dengan aman, Oyo dengan aman, Red Doors dengan aman, Bobobox atau Bobo Cabin dengan aman, atau aplikasi lainnya dengan aman, tergantung dari hotelnya. Even di Traveloka atau di hotel.com atau booking.com, kalau hotelnya itu memang tidak memadai, misalnya harganya terlalu murah, ya teman-teman harus siap dengan resikonya. Karena aku beberapa kali mengalami juga. Jadi harga itu menjadi kayak alarm lah buat teman-teman. Oh, ini harganya ini, berarti aku harus siap-siap. Nah, selain itu teman-teman juga perlu perhatikan reviewnya. Bukan review aplikasi ya. Kalau review aplikasi itu biasanya kebanyakan orang-orang itu kecewa bukan dengan aplikasinya, tapi dengan hotelnya, tapi disalahkan aplikasinya. Kalau aku saranin, cek review hotelnya ini di berbagai tempat, dimanapun. Misalnya di Google atau di Google Maps ya, atau di misalnya teman-teman booking hotel Oyo ya, di aplikasi Oyo. Cek juga hotel Oyonya ini di aplikasi Traveloka, di aplikasi tiket.com, di aplikasi Agoda, di aplikasi booking.com. Cek. Atau misalnya teman-teman pesan hotel di, katakanlah udah yakin ya, namanya hotel A di Traveloka ya, di aplikasi Traveloka ya. Tetap teman-teman cek reviewnya di review hotel itu di Traveloka, cek review hotel itu di booking.com, cek review hotel itu di tiket.com, cek review hotel itu di Google Maps katakanlah. Nah, itu cek review hotelnya seperti apa. Karena pasti akan ada beberapa orang atau banyak orang yang komen gitu loh. Oh, ternyata ini hotelnya bagus. Oh, ternyata ini hotelnya menipu. Oh, ternyata ini hotelnya. Karena waktu aku booking dan mengalami masalah itu sebenarnya karena aku nggak ngecek di review-review. Jadi saat aku cek di review-review, baik di review Google, review Traveloka, review aplikasi lainnya, itu kebanyakan hotel-hotel itu sudah banyak yang kecewa. Jadi sudah banyak yang cerita bahwa oh, hotel itu meminta uang tambahan, oh hotel itu seperti ini, oh hotel ini mengecewakan, oh hotel ini. Jadi biasanya hotel-hotel yang memang sudah ada masalah, itu pasti banyak orang yang komplain, pasti banyak orang yang cerita. Nah, itu harus kita perhatikan baik-baik biar kita booking hotelnya itu aman. Jadi kesimpulannya, aplikasi manapun yang kalian gunakan itu tergantung dari hotelnya juga. Jadi nggak hanya aplikasinya, tapi hotelnya juga perlu kalian perhatikan. Aku saranin kalian pilih hotel sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian pengen hotel yang nyaman, ya kalian harus membayarnya dengan harga lebih. Tapi kalau kalian pengen hotel yang ya biasa aja, ya kalian bisa pilih hotel-hotel yang dengan harga standar atau harga yang lebih murah. Tapi ingat, hotel yang harganya lebih murah itu kalian tentu saja harus siap dengan resikonya. Oke? Semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!